Iya, jadi gini Pak, kita nih harus keluar dari mentalitas merasa hebat tapi ternyata bobrok. Ini contoh nih Pak ya, berita hari ini ya, hari Kamis. Ini saya dapat dari Pak Paul. Kita ini Indonesia ini living in denial Ya. Pak, dalam penyangkalan. Nih ya, kalau kita bilang kenapa Indonesia negara gagal atau pakai tanda tanya Pak Paul dengan judulnya Indonesia negara gagal kayak begitu misalnya. Jadi gini Pak, kita nih harus keluar dari mentalitas merasa hebat tapi ternyata bobrok. Ini contoh nih Pak ya, berita hari ini ya, hari Kamis. Ini saya dapat dari Pak Pute atau Pak Tamban yang posting di Jaga Pancasila WhatsApp. Dibilang gini berita Kompas, Jokowi, saya sedih kita semakin dipandang negara lain tetapi dikerdilkan negara sendiri. Alasannya, dia bilang begini, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar, kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan, ucap Jokowi. Jokowi nggak dipikir didatangi oleh kepala-kepala negara waktu dia ke Italia, waktu dia ke Uni Eropa, Arab itu, Emirat Arab. Negara-negara pemimpin negara-negara besar datang karena Indonesia udah hebat secara hukum, udah tegak, korupsi udah bersih. Dia lupa, mereka datang itu karena kepentingan dagang. Sumber daya alam kita kaya. Dan mudah untuk mengeruk kekayaan kita, mudah membodohi kita. Makanya mereka datang, bukan karena kita udah hebat, kita udah tegak lurus hukumnya, korupsi udah nggak ada, bukan. Malah Jokowi ini mimpi bicara seperti itu. Ya jelas aja, di mana ada gula semut datang. Bukan karena kita bersih, kita jujur, enggak. Nah, ini yang dibilang nih, pemimpinnya aja udah denial, melihat kenyataan negara ini, ya kan? Nggak usah besar-besar, kasus MKC aja, ya kan? Udah jelas tidak adil. P21-nya diundur-undur terus. Gimana negara ini hukumnya bisa tegak, ya kan? Hanya tajam ke minoritas, istilahnya tumpul ke mayoritas. Nggak benar-benar tegas sama rata, keadilannya mana? Jadi Pak Jokowi udahlah, nggak usah berpolitik terus lah, capek, ya kan? Janji-janji surga aja. Nah ini yang kita harus cerdaskan masyarakat umum kita itu dengan pengetahuan, buka matanya dengan perbandingan, Google semuanya. Bener nggak sih Indonesia nih dipandang hebat negara luar? Omong kosong. Coba kalau Kerry mau udah ditinggal, udah mati kelaparan kayak Ethiopia tahun 80-an dulu. Ya kan? Kalau sekarang Ethiopia udah bangkit karena ikut Israel. Ya kan, ternyata udah hebat. Itu Jokowi strategi juga itu, Bung Beta. Iya, Jokowi makan cabai aja buang dia punya biji, di Indonesia tumbuh kok. Ya. Tapi lihat miskinannya begitu banyak. Jadi udahlah, jangan retorika terus Jokowi. Sorry itu saya. Jadi udah muak kita juga melihat kemunafikan ini. Pak Tobing perlu kita diajari terus nih strategi apa nih lewat Galarua. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa ya, saya setuju. Ini paling pertama gubrak dulu masalah korupsi ya. Karena korupsi ini akan membubarkan, mau strateginya hebat kayak apa, pengkhianat-pengkhianat Yudas inilah, ya kan, yang ada di negara Indonesia ini yang menghancurkan kita semua. Ya, yang orang-orang berkedok agama inilah yang bikin kita bubar nih. Repot ini kalau yang begini-begini ini. Ya. Strateginya hebat, jenderal-jenderal semua, kayak Pak Harto gila-gilaan, anaknya korupsinya geblek-geblekan semua ya, pejabat-pejabatnya zaman Soeharto itu. Wah, korupsinya itu bener-bener udah sampai nggak ada yang tersisa deh pokoknya. Sampai nggak ada yang sisa deh pokoknya. Nah, zaman Jokowi juga nampaknya masih aja nggak bertobat ini.